Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zita Mistiani dan di sini saya akan membawakan materi tentang anemia pada remaja. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih anemia itu? Sama nggak anemia dengan kurang darah itu? Karena kita kan biasa dengar di masyarakat ya, kalau anemia itu adalah kurang darah. Namun teman-teman, sebenarnya anemia zat besi itu adalah kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin yang ada dalam darah kita ini kurang dari 12 mg/dl, karena pada normalnya HB itu harus 12 atau lebih dari 12. Kemudian siapa aja sih yang dapat mengalami anemia itu? Anemia ini bisa dialami oleh anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki maupun perempuan, kemudian calon ibu dan juga wanita hamil. Kemudian kalau kita udah tahu apa itu anemia, kita harus mengetahui tanda-tandanya. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang menderita anemia. Maka teman-teman, tanda-tandanya di sini yang harus diperhatikan itu adalah kita mengalami keadaan 5L. Apa itu Kak 5L? 5L itu adalah letih, lesu, lemah, lalai. Ini teman-teman bapaknya cuma lemes, letih gitu ya, kayak kangkung loyo gitu. Terus tanda-tanda yang lain apa? Tanda-tanda yang lain itu adalah wajah kita itu terlihat lebih pucat, teman-teman. Jadi kalau ini kok pucat, terus lemah terus, letih terus, loyo gitu kan. Wah, jangan-jangan nih ya, harus waspada ya. Kemudian juga kondisi kuku di tangan kita ini tuh sedikit mengkerut. Ini kan kayak gini kan normal ya. Nih teman-teman bisa lihat. Tapi kalau kita menderita anemia, kondisi kuku kita ini mengkerut. Nanti untuk gambar lebih jelasnya bisa dilihat di PPT saya ya. Kemudian tanda-tanda yang lain itu sering terjadi sariawan, kemudian lidah melepuh. Itu juga termasuk contoh tanda-tanda dari orang yang menderita anemia zat besi. Selain itu ada lagi nggak Kak? Selain itu ada lagi mata berkunang-kunang, terus juga kepala pusing, kelihatan agak kabur. Kalau kita udah tahu pengertian anemianya, kemudian tanda-tandanya, kita juga harus mengetahui akibatnya teman-teman. Apa sih akibatnya jika remaja mengalami anemia? Akibatnya itu adalah tumbuh kembang remaja itu menjadi terhambat atau terganggu. Kemudian kita mudah mengalami kelelahan. Terus kita yang mengalami anemia atau mengidap anemia itu akan rentan terhadap infeksi atau sistem kekebalan tubuh kita itu akan menjadi lemah atau menurun. Kemudian daya tahan tubuh menurun, rentan terhadap penyakit, rentan terhadap keracunan. Setelah itu juga akan mengakibatkan tubuh kita itu terganggu fungsi kognitifnya. Nah, berarti kita harus tahu dong ya cara mencegahnya supaya kita tidak menderita anemia, karena dampaknya itu sangat berpengaruh juga buat kita, ya kan teman-teman? Bagaimana sih mencegah anemia itu supaya kita tidak menderita anemia gitu kan? Yang pertama itu teman-teman harus mengkonsumsi makanan yang kaya oleh zat besi. Jangan mengkonsumsi teh, kopi, coklat secara bersamaan atau dalam waktu yang dekat. Kemudian ketika wanita atau remaja putri haid, sebaiknya mengkonsumsi tablet zat besi untuk mencegah terjadinya anemia, karena jika kita banyak mengeluarkan darah ketika haid, maka akan memicu juga terjadinya anemia di dalam tubuh kita. Kemudian cegahlah kecacingan dan menjaga kebersihan diri. Contohnya mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah makan, setelah aktivitas, terus menggunakan alas kaki. Tadi kan salah satu caranya itu kan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, apa sih makanan yang mengandung zat besi itu? Nah, makanan yang mengandung zat besi itu kita bisa dapatkan dari dua bahan makanan, yaitu bahan makanan hewani dan bahan makanan nabati.
bahan makanan hewani yang mengandung zat besi itu contohnya adalah daging, terus kemudian telur, terus kemudian ikan, terus hati. Nah, kalau untuk bahan makanan yang nabati itu apa? Bahan makanan nabati yang mengandung zat besi itu contohnya adalah kacang, tempe, kemudian tahu gitu ya. Sayuran hijau ternyata juga mengandung zat besi loh teman-teman. Contohnya itu ada kangkung, bayam, daun singkong, sari-sari ya. Kemudian sawi hijau. Kalau kita nih udah berusaha mencegah terjadinya anemia, tapi masih juga kita menderita anemia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah minum tablet darah dan air putih yang banyak. Jangan minum teh, susu, kopi, karena teh, susu, dan kopi itu dapat mengurangi penyerapan zat besi dalam tubuh kita, sehingga itu manfaat dalam tubuh kita menjadi tidak optimal. Namun teman-teman, dalam mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD itu juga harus diperhatikan dosisnya. Misal nih, ibu hamil, anak usia sekolah, remaja putri itu mempunyai dosis yang berbeda-beda. Kalau misalkan kita nih kan termasuk anak usia sekolah ya. Kalau misalkan teman-teman usianya masih 6-12 tahun, sebaiknya mengkonsumsi TTD atau tablet tambah darahnya itu setiap minggu selama 3 bulan. Satu tablet seminggu, tapi dikonsumsi selama 3 bulan. Untuk pengobatannya itu kalau kita memang sudah mengidap anemia itu beda lagi. Pengonsumsiannya itu 1 tablet per hari sampai kadar hemoglobin dalam tubuh kita itu menjadi normal, yaitu lebih dari sama dengan 12. Kalau kita masuk remaja putri yang 12-15 tahun beda lagi. Kalau kita ini termasuk remaja putri yang usia kita 12-15 tahun, maka ketika kita akan melakukan pencegahan, sebaiknya kita mengkonsumsi 1 tablet per minggu. Namun ketika kita pemberiannya itu setiap minggu selama 16 minggu. Jadi masa pemberian tablet TTD tablet tambah darah atau TTD ini jangka waktunya lebih lama dari anak usia sekolah. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.